Hadi adalah pressure itu ada di kubu Indonesia, tekanan ada di kubu timnas Indonesia dan itu penting untuk bisa dikelola agar bisa bermain lebih baik. Ya, wasit Ammar Asqanani dari Kuwait beberapa saat lagi akan meniup peluit tanda dimulai pertandingan babak pertama di grup A cabang sepak bola. Di pertandingan sebelumnya di grup A, Filipina dikejutkan kalah 2-3 dari Myanmar. Dengan demikian pertandingan atau persaingan di grup A akan semakin sengit karena hanya memperebutkan 2 tempat di semifinal. Tentu saja tuan rumah Vietnam sudah menunggu anak-anak atau juga tim-tim lain di grup A ini. Dan ada 4 perubahan di tim Indonesia dan juga ada 6 perubahan di tim Timur Leste, Bung Maruf. Iya, 6 perubahan di Timur Leste saya pikir lebih karena jadwal mereka yang sangat padat. Mereka sudah harus bertanding sebanyak 3 kali adalah pertandingan ketiga. Sementara Indonesia lebih karena faktor evaluasi penampilan di laga pertama. Ditambah lagi kita tahu bagaimana Sintayong adalah tipikal pelatih yang tidak pernah benar-benar nyaman dengan starting lineup dan selalu pasti ada perubahan dalam setiap pertandingannya. Ya, Myanmar di 2 pertandingan awal kalah 4-0 dari Filipina dan juga kalah 2-3 dari Myanmar. Dan pertandingan ketiga Timur Leste dan juga kedua Indonesia, dan wasit saja wasit Ammar Asqanani dari Kuwait baru saja memulai pertandingan. Indonesia dengan kostum merah berada di sebelah kanan layar kaca Anda, sedangkan Timur Leste dengan putih di sebelah kiri layar kaca Anda. Di 2 pertemuan sebelumnya di SEA Games 2013, Indonesia sudah mampu mengalahkan Timur Leste juga di tahun 2017, Bung Maruf. Ya, di 2017 Indonesia menang dengan skor tipis ya 1-0 ya ketika itu, dan Indonesia kemudian bisa lolos ke partai semifinal sebelum disingkirkan oleh Malaysia. Tapi yang membedakan adalah Bung Hadi bahwa Timur Leste di luar mereka menelan kekalahan di 2 laga pertama, kalah dari Filipina, kalah dari Myanmar. Mereka adalah tim yang kemudian lolos ke semifinal Piala AFF Under-23. Mereka menjadi juara grup dan mereka sempat memaksa Vietnam yang menjadi juara di AFF U23 menjalani laga sampai adu penalti. Jadi saya pikir ada modal penting dari Timur Leste yang menurut saya bisa merepotkan Indonesia. Estevao tadi Timur Leste kuasai bola. Mario Augusta dipotong saja kita lihat oleh Fahrudin. Masih jatuh ke kaki para pemain Indonesia tadi, Rio Ilham atau Ilham Rio Fahmi yang namanya sangat santer disebut di pertandingan pertama. Kembali dipercaya oleh pelatih Sintayong untuk mengawal bek kanan atau sisi kanan pertahanan Indonesia. Kesalahan yang sangat-sangat berbahaya dilakukan tadi oleh Mark Klok, menyebabkan Indonesia harus mendapatkan penalti. Kontrol bola yang tidak bagus ya Bung ya, kontrol bola yang sangat liar dan kemudian Mark Klok berusaha untuk melakukan sliding tapi terlambat tadi. Penalti jelas Sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal dari Mark Klok, menyebabkan Timur Leste mendapatkan penalti di menit-menit awal dan mendapatkan kartu kuning di menit kedua ini. Mark Klok, siapa yang akan melakukan eksekusi tendangan 11 pas ini atau 11 meter? Jaga gawang Hernando Ari yang menggantikan posisi dari Muhammad Adi Satrio yang sebenarnya bermain agak lumayan di pertandingan pertama, tapi digantikan oleh Mark Klok. Semoga saja jaga gawang kita ini Hernando Ari Sutaryadi mampu menjaga atau menahan tendangan Muzinho. Wasit Ammar dan Muzinho, alhamdulillah berhasil tadi ditepis oleh Hernando Ari Sutaryadi, penjaga gawang asal Persebaya. Sebuah kesalahan yang sangat tidak perlu tadi dari Mark Klok, harus menjadi evaluasi yang sangat penting, Bung Maruf. betul. Mark Klok mendapatkan sorotan juga di laga pertama dan tadi hampir saja dia menyebabkan Indonesia bisa tertinggal, tapi beruntung Hernando melakukan penyelamatan yang luar biasa dengan tangan kanannya. Nelson Vega sedangkan penyu lakukan sudah berbahaya tadi, disundul saja oleh Muzinho yang gagal untuk melakukan eksekusi tendangan 11 meter 12 pas tadi. Berhasil diantisipasi dengan sangat baik oleh Hernando Ari Sutaryadi. Mudah dibaca tadi dengan bergerak ke arah kiri dan memblok tadi. Ilham gagal memberikan umpan matang tadi. Ilham kembali Timur Leste melakukan tekanan. Hati-hati Indonesia. Abimanyu kepada Egy tapi terlalu jauh. Egy dapat pengawalan dari Orselio Nobelita Guterres. Fabio da Silva pelatih Timur Leste
melakukan sampai pelanggaran tadi dilakukan oleh Ilham Rio Fahmi. Anda melihat hal seperti apa Bung Marus sehingga Ilham Rio Fahmi tetap dipercaya oleh Sintayong untuk mengawasi si kanan pertahanan Indonesia? Iya, padahal dia sempat menjadi trending topik di Twitter ya, dan karena dianggap sebagai menjadi salah satu penyebab bagaimana Indonesia tidak terlalu perform. Mungkin lebih karena memberikan kepercayaan, kemudian memberikan motivasi kepada pemain muda, dan tentu ini adalah kesempatan kedua untuk seorang Ilham. Ya, semoga aja Ilham mampu menjawab tanggung jawab yang diberikan oleh pelatih Sintayong dengan mampu bermain baik. Adalah pemain asal klub Persija Jakarta. Pelanggaran kembali dilakukan pemain Indonesia kali ini oleh Ilham Rio Fahmi. Ya, sebenarnya penampilan dari Ilham bersama dengan Persija Jakarta cukup bagus ya untuk seorang pemain muda, dan tapi ini adalah tensinya berbeda. Ini sudah level timnas dan Ilham terbilang pemain yang sangat minim pengalaman bersama dengan timnas. Bisa dibilang ini adalah debut dia. Iya. Betul. Walaupun di kancah sepak bola amatir ya. Ya, padahal dia pesaingnya adalah Bagas ya. Bagus. Dan Asnawi meskipun sudah ada di tim tapi belum dimainkan oleh pelatih Sintayong karena memang masih sedikit bermasalah dengan ankle-nya. Lakukan sudah tendangan sangat berbahaya dari tendangan bebas, hampir saja disuduh yang sangat baik oleh Elias Joao. Hanya mengenai kepala pemain Indonesia, tendangan bebas yang sangat berbahaya tadi, Bung. Nampaknya pemain Indonesia tadi. Ya, Rio sebenarnya mengenai ya, yang memotong bola tadi, dan ini adalah situasi yang sulit karena kita terus mendapatkan pressure, harus segera keluar dari tekanan. Muzinho Barito da Lima lakukan sudah pendek. Luar saja tadi kita lihat Armando menyatakan kesebelasan Filomeno da Costa. Masih dikuasai para pemain dari Timur Leste tadi. Marcelo salah memberikan umpan tadi, sangat berbahaya. Elias shooting. Estevao hadapan dengan kita Egy, masih Estevao ke kiri kepada Marcelo, ke belakang kapten kesebelasan Filomeno. Armando Mario jatuh, dilanggar oleh Irfan Johari. Belum lepas pemain-pemain Indonesia, Bu. Iya, masih mendapatkan pressure. Ini saya katakan, Bu, ini adalah pertanyaan penting, bukan hanya bagaimana cara bermain, tapi psikologisnya, mentalnya, karena situasinya Indonesia harus mendapatkan kemenangan, sementara Timor Leste mungkin mereka sudah nothing tulus. Jauh umpan dari Filomeno kepada Marcelo Nobilito Moses Gutierrez, ke kiri dari Timur Leste. Ilham lempar ke dalam tadi. Mark agak memberikan umpan tadi. Kembali para pemain Timur Leste masih lebih menguasai permainan dibanding para pemain Indonesia. Joe Bosco ke belakang. Mario ke kiri kepada Filomeno, kapten kesebelasan. Pemain senior dari Timur Leste, satu dari 3 pemain senior Timur Leste. Menguasai bola. Sudah keluar lapangan pertandingan, tidak bisa dijangkau oleh Joe Bosco Ali tadi. Penting untuk pemain kita untuk bagaimana cara mendelay sedikit, menurunkan tempo, mengatur ritmenya, tidak terburu-buru memberikan bola ke depan. Disinilah peran dari para pemain yang kemudian ketenangan dibutuhkan. Kalau kita bermain seperti ini, terlalu sering kehilangan bola, maka memberikan kesempatan pada Timor Leste untuk melakukan tekanan. Padahal masuknya Abimanyu tentu saja untuk bisa memberikan warna di lini tengah, untuk bisa menguasai bola, Bung Maruf. Betul, dan kemudian bisa mengatur ritme ya, Bung, ya, dari lini tengah ya. Tapi lini tengah kita sejauh ini masih kalah ketika menghadapi duel dengan lini tengah dari Timor Leste. Keluar tadi kita lihat Elias menguasai bola oleh asisten wasit 1 Hasan Kanso dari Lebanon. Elias Joao da Costa si Mosquito. Indonesia kuasai bola lewat Ilham Rio Fahmi. Mark tadi melakukan blunder, hampir saja tadi buahkan gol buat Timur Leste. Kembali pada Ilham. Indonesia pelan-pelan coba menguasai bola dengan sangat baik lewat Klok. Kambuaya. Egy kepada Ilham. Kambuaya lagi ke belakang.
mencuri sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Fahrudin, kapten ke-11 Bung Maruf. Terlalu sering kesalahan yang dilakukan di barisan belakang kita. Fahrudin, Maklok, Rio, apalagi yang harus dilakukan untuk barisan belakang kita kalau seperti ini, Bung. Tekanan bertubi-tubi bukan karena murni kualitas dari Timor Leste, tapi kesalahan elementer yang dilakukan oleh para pemain kita. Coba dari tengah pemain Garuda, Maklok, sisi kiri Dewangga, gagal memberikan umpan matang. Masih dikuasai kemarin pemain Timor Leste. Umpan cepat tadi maksudnya kepada Mozinho, namun lebih dekat pada pemain Indonesia. Umpan dari Kristifau tadi, Mark Locke, Kambuaya turun ke bawah. Abimanyu menggantikan posisi Rahmat Irianto, dan demikian Mark Locke yang lebih bermain sebagai gelandang bertahan, sedangkan Abimanyu sebagai gelandang 50-50. Banyak imbang di lini tengah, tapi belum terlihat peran dari Abimanyu untuk bisa mengaliri bola dengan sangat baik. Iya, mungkin ini bagian dari perubahan skenario dibandingkan dengan laga pertama ya. Laga pertama adalah awalnya mungkin Maklok yang lebih berperan sebagai 50-50 ya, Bung ya. Shooting tadi Irfan Johari dan kaki kiri, tapi bola memang terlalu jauh. Lalu sempat bermain buat Persija Jakarta. Dan di pertandingan pertama pun Irfan Johari tidak terlihat baik, Bung Maruf. Iya, kalau kita lihat mungkin karena faktor sebenarnya saya mengatakan bahwa relatif agak lumayan untuk pemain yang baru tampil bersama dengan timnas U23 ya. Dia terlihat lebih bagus, tapi karena faktor bagaimana lini tengah tidak berjalan, terus kemudian tidak terlalu banyak suplai, membuat dia memang tidak terlalu banyak bisa bekerja, Bung. Sempat diganti oleh Ronaldo, tapi kemudian juga Ronaldo diganti. Pak sudah memberikan terobosan kepada Irfan Johari, tapi bola lebih dekat dengan Junildo Manuel de Castro Pereira, perkelahiran 4 Juni 2003. Harus diakui memang terasa ketika beberapa pemain dari timnas Indonesia tidak bisa tampil, Arhan tidak tampil, kemudian Asnawi tidak tampil. Memang berpengaruh ya, Bung, karena kemudian kita tidak punya opsi terutama dari si fullback kita. Ke kiri pada Dewangga tadi Kambuaya. Mark Locke salah memberikan umpan. Acap kali pemain Indonesia salah memberikan umpan, passing-passing yang tidak sempurna Indonesia. Boleh saya katakan kita beruntung bertemu Timor Leste. Ya. Kalau bukan Timor Leste, saya pikir sangat rawan sekali pertahanan kita. 3 menit ke 11 menuju 12, belum menemukan bentuk permainan yang baik dari Indonesia, Bung Maruf. Iya, bukan hanya bentuk permainan, bahkan kita jarang sekali mendapatkan bola dan kita terlalu mudah kehilangan bola. Justru Timor Leste yang punya peluang dan mereka sangat nyaman untuk menekan pertahanan kita, Bung. Mungkin beban yang begitu banyak dari tim namanya emang handsball tadi. Betul. Elias Wangga yang berada ke posisi dari nomor 3 Indonesia, yaitu Firza Andika. Ya, Firza yang tidak diturunkan ya, Bung ya. Tidak diturunkan oleh pelatih Sintayong di pertandingan kedua Indonesia ini. Masih terlihat permainan yang baik dari Indonesia. Mozinho Barreto da Lima, pemain kelahiran 26 Juni 2002 maksudnya. Sudah cetak 1 gol ketika menghadapi Myanmar, dan kita juga harus mengakui bahwa Timor Leste sempat sangat merepotkan Myanmar sebelum mereka akhirnya kalah dengan skor 2-3. Gua yakini maksa memberikan umpan langsung kepada Irfan Johari ke depan, dan mudah saja dibaca pemain belakang dari Timor Leste, Junildo. Umpan langsung pada Elias, bukan sebuah pelanggaran. Kontrol bola yang baik dari Elias tadi. Stefau Filomena, kapten ke-11 ke belakang pada Armindo. Hasil dicuri pemain Indonesia. Kini Matlok, pelanggaran jelas dilakukan oleh Bung Mario. Ya, dibutuhkan pressing tinggi untuk membuat
para pemain dari Timur Leste tidak nyaman mereka bermain. Kalau kita lihat sejauh ini bagaimana pemain kita bertahan agak terlalu dalam ya jaraknya, dan kemudian membuat para pemain dari Timur Leste begitu leluasa melakukan build up serangan dari bawah. Tidak ada gangguan, dan begitu kita memberikan gangguan terlihat ada kepanikan dari para pemain belakang Timur Leste. Jelas Indonesia dituntut untuk bisa memenangkan pertandingan ini, bukan hanya menang tapi bisa mencetak gol lebih banyak. Ya, harus ya Bung ya, harusnya bisa menjadi kesempatan ya, karena Filipina mereka menang dengan skor 4-0. Marklock tendangan bebas, diawasi oleh John Fritz. Lakukan sudah ke kotak penalti langsung, hadang oleh Christefau. John Fritz kontrol yang sangat baik. Direbut oleh Marklock. Witan Sulaiman. Egy Maulana Fikri syuting tadi naik kaki pemain Timur Leste, inilah Egy Maulana Fikri. Jelas belum terlihat peran dari Egy ataupun juga Witan Sulaiman yang bermain di Eropa, Bung. Betul, karena memang mereka juga tidak mendapatkan bola ya, tapi ini juga kesempatan Witan menjadi starter setelah di pertandingan perdana dia menghuni bangku cadangan karena Sintayong lebih memilih Sadil Ramdhani, dan sekarang ini adalah kesempatan Witan duet FK Senika. Marklock tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia. Ada 5 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah, tinggi datangnya, disudul saja kita lihat oleh Armindo. Gagal tadi tendangan penjuru Indonesia. Baik, tendangan penjuru yang kedua buat Indonesia. Inilah Junilo Pereira, gawang berusia 19 tahun. Kini Abimanyu akan melakukan tendangan penjuru Indonesia. Ada sekitar 5 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah, tinggi datangnya, sudul tadi. Nah, kita lihat saja. Ada Rido, Marklock ke belakang, Ilham, Abimanyu langsung arahkan kepada Rido, tuduh langsung dan gol! Egy Maulana Fikri, alhamdulillah, memulai gol pertama buat Indonesia. Sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik lewat umpan panjang Abimanyu, Rizky Rido, dan diselesaikan dengan sangat baik lewat satu suluhan oleh Egy Maulana Fikri. Alhamdulillah 1-0 Indonesia unggul sebentar ini, Bung Maruf. Ya, sebuah gol yang memang sangat dibutuhkan, gol yang sangat dinantikan, bukan hanya untuk kemudian membuka peluang Indonesia mendapatkan kemenangan, tapi juga untuk memulihkan psikologis tim Indonesia. Karena bagaimanapun dengan satu gol ini membuat pemain kita menjadi lebih percaya diri ketika mendapatkan bola, lebih percaya diri untuk mengatur ritme permainan, dan lebih percaya diri ketika mereka melakukan serangan. Dan adalah gol yang luar biasa menurut saya, Bung. Gol dengan first time yang dilakukan oleh Egy Maulana Fikri. Ya, gol yang sangat cantik sekali dari Egy Maulana Fikri. Gol pertama Indonesia membuat sementara Indonesia unggul 1-0 atas Timur Leste. Sudah 8 gol kebobolan Timur Leste di SEA Games hingga di pertandingan ketiga ini. Balik para pemain Timor Leste, kita lihat Orsello tadi bangun serangan lewat kanan, ada John Fritz. Mozinho maksudnya mengelabui Rizky Rido, tapi nampaknya tidak ketipu tadi Rizky Rido. Joao Bosco Hall akan melakukan lemparan ke dalam, tertinggal 0-1 Timor Leste ke belakang. Mario langsung kotak penalti, kontrol yang baik, hati-hati Indonesia, nampaknya sudah offside. Mungkin Timor Leste memang bermain tanpa beban, Bung Maru, sehingga mereka sangat enak untuk mengontrol dan tidak takut untuk di press atau di tackle para pemain Indonesia. Iya, dan dari awal sebenarnya Vigoro mengatakan bahwa bukan lawannya yang ditakuti. Indonesia juga tidak masuk kategori untuk lawan yang ditakuti oleh Timor Leste. Tetapi jadwal pertandingan begitu padat. Dan sekarang situasinya adalah Timor Leste sudah menelan 2 kali kekalahan dan sulit untuk mereka bisa lolos. Jadi sekarang mereka mencoba untuk menikmati permainan, mendapatkan poin, dan kalau bisa menahan imbang atau bahkan mengalahkan Indonesia. Witan Sulaiman, Abimanyu, Johari. Sulit sekali para pemain Indonesia untuk melakukan kontrol bola. Beberapa kali kehilangan untuk melakukan kontrol yang sempurna, Bung Maruf. Iya, dan mereka tidak terlalu lama berani untuk mengontrol bola dengan baik ya. Beberapa kali memang kontrol mereka lepas, termasuk tadi yang paling parah adalah ketika Marklock yang menyebabkan ada penalti. Tendangan bebas Indonesia karena dilanggar dari Ervan Johari oleh Christefau. Marklock pendek saja kepada Abimanyu. Dewangga
Kembali kepada Abi. Cari rekan Abi Manyu ke belakang. Pada Fahrudin, kapten ke-11. Rizky Ridho. Tengah pada Kambuaya. Tengah lagi kita lihat ada Witan Sulaiman. Hampir saja kehilangan bola Witan. Rizky Ridho umpan langsung terobosan kepada Dewangga, namun nampaknya bola terlalu cepat keluar lapangan pertandingan tadi. Iya, dan jauh dari jangkauan Dewangga. Menurut saya juga Rizky Ridho terlalu memaksakan diri untuk memberikan bola daerah kepada Rizky Ridho. Harusnya lebih bersabar terlebih dahulu, banyak melakukan passing untuk membongkar pertahanan dari pemain Timur Leste, karena hampir sebagian besar pemain Timur Leste tadi berada di area pertahanan mereka sendiri, sehingga dibutuhkan lebih kesabaran, membuka ruang, bergerak, menciptakan peluang, dan kemudian menciptakan ruang untuk bisa membongkar pertahanan dari Timur Leste. Junildo Pereira dengan gawang yang tinggi tadi. Duel Maklok gagal tadi. Rizky Ridho ke tengah. Abi hampir saja dicuri. Kembali kesalahan dilakukan para pemain Indonesia, terlalu mudah kehilangan. Kristifau dari tengah, lebar dia ke kanan, maksudnya kepada Joao Bosco Hall. Umpan yang tidak sempurna tadi, kehilangan momen untuk melakukan tekanan ke area pertahanan Indonesia. Nampaknya pemain-pemain Timur Leste lewat Kristifau tadi. Dewangga juga bisa bermain sebagai center back dan juga gelandang bertahan. Asal klub PSIS Semarang. Sudah keluar nampaknya tadi. Harus bisa berburu gol di sini, Bung Malu. Iya, tidak boleh menurunkan tempo ya, karena Indonesia membutuhkan gol dan tidak boleh larut dalam permainan dari Timor Leste. Sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa mencetak banyak gol ketika menghadapi Timor Leste. Jadi intensitas tetap perlu dilakukan, tetap dengan menekan. Sudah offset, kita lihat Egy. Bola terlalu jauh tadi, memang namanya sudah offside. Posisi dari Egy Maulana Fikri. Ya, jauh ya, Bung ya. Ya, sundulan dari Irfan tadi yang membuat offside. Ya. Egy Maulana Fikri. Timor Leste dari bawah coba melakukan tekanan. Gagal tadi kita lihat. Dewangga meskipun berhasil diraih oleh Rizky Ridho kepada Hernando Ari. Oh, terlepas kita lihat. Egy Maulana Fikri di kotak penalti. Egy, peluang yang sangat baik. Gagal Egy dan oh Tuhan, peluang yang sangat terbuka. Gagal dimanfaatkan oleh Egy Maulana Fikri. Bung Maruf, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, Egy. Sangat-sangat merugikan, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana tadi sebuah peluang yang sangat baik yang dimiliki Egy Maulana. Tapi sayang memang tadi tendangan terlalu pelan. Kemudian Egy juga lebih menunggu momentum. Dia mencoba untuk mengenakan terlebih dahulu, tapi justru tendangan pelan dan kemudian bisa diantisipasi oleh Junildo Pereira. Sementara bola yang coba ditembakkan oleh Irfan Jauhari tadi juga berhasil ditepis. Peluang yang sangat-sangat indah tadi gagal. Marco tendangan penjuru yang ketiga lakukan sudah tadi. Berusaha dikejar, kita lihat oleh Fahrudin. Masih Fahrudin kuasai bola. Ke tengah, Egy Maulana Fikri. Witan. Matlok! Masih gagal. Pelanggaran apa yang dilakukan pemain-pemain Indonesia. Sayang, seribu kali sayang, peluang yang benar-benar terbuka gagal dimanfaatkan oleh pemain Indonesia tadi lewat Egy dan juga Irfan Jauhari. Tendangan bebas. Armindo dari bawah langsung arahkan kepada Joao Bosco, gagal tadi. Martlok langsung ke depan, arahkan kepada Kambuaya, coba mengejar Kambuaya, berduel dengan Armindo. Hasil digagalkan oleh Armindo. Kini Bung Mario langsung umpan jauh. Gagal direbut pemain Indonesia. Kini Kristifau.
tendangan yang sangat keras sebenarnya dari para pemain Timur Leste, Bung Maruf. Iya, dan memang tadi Timor Leste juga sudah terlambat dia, Bung ya, dan dia memaksakan diri untuk mengambil karena bola lebih dekat dengan Dewangga. Sebelum Figueroa protes bahwa dia merasa itu bukan pelanggaran karena 50-50 kata dia. Tapi jelas terlambat kalau kita lihat. Jelas terlambat. Karena bola sudah tidak ada, Bung. Berbanding 4, pelanggaran kedua kesebelasan Indonesia dan Timur Leste. Dewangga kini, Mas Dewangga kita gagal memberikan umpan pada Abi. Selamatkan tadi kita lihat oleh Ilham Rio Fahmi yang bola terlepas dari Fahrudi. Namanya sulit sekali pemain Indonesia untuk melakukan kontrol. Iya, sulit melakukan kontrol, kemudian mereka juga terlalu mudah dieksploitasi dan pressure yang dilakukan juga terlalu mudah untuk dibaca sejauh ini, Bung. Kita belum menemukan sebuah timnas Indonesia yang tampil terginas ketika di ajang Piala AFF. Yes, jauh sekali dari permainan terbaik Indonesia di Piala AFF, Bung Maruf. Sangat jauh. Padahal tim ini dipersiapkan untuk penyisian Piala Asia nanti, Bung Maruf. Iya, dan memang itu yang diharapkan bahwa pemain ini kemudian bisa menjadi lebih berkembang. Banyak pemain muda, tapi kalau kita lihat performanya sejauh ini memang masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Laga pertama kita tidak berkembang, laga kedua sekarang juga meskipun kita unggul tapi kita tidak bisa dikatakan bermain dengan enak. Go Mario. Tengah, dicuri saja. Ricky Kambuaya sendirian. Masih Ricky Kambuaya. Shooting Ricky. Diblok oleh Juneldo. Sangat baik tadi. Kini kapten ke-11 Filomeno. Masih Filomeno Guterres. Buang saja kita lihat. Sangat baik tadi Bung Maruf. Iya, dan kita berharap bahwa pemain kita lebih berani untuk melakukan pressing dengan garis tinggi ya kepada para pemain belakang dari Timor Leste, karena banyak sekali mulai ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain belakang ketika kita tekan dan diganggu. Ya, Kambuaya memang lebih dekat bermain di striker. Bermain agak di belakang striker Kambuaya, Rio Fahmi, Egy Maulana Fikri. Sayang tadi sebetulnya play on tadi. Ya, agak ragu ya, Bung ya. Ya, ragu tadi, padahal sebuah peluang yang sangat baik tadi. Dengan penjuru yang kelima buat Indonesia. Kembali Abi akan melakukan tendangan penjuru. Ada sekitar 6 pemain Indonesia di kotak penalti. Egy Maulana Fikri dibayangkan oleh Orselio, Mark Lok, Abi Manyu. Shooting Abi Manyu gagal, terlalu memaksa tadi. Nah, sudah sangat sempit sudah dari Abi. Tetap saja memaksa untuk melakukan shooting. Hernando Ari, ke gawang asal klub Persebaya Surabaya. Dewangga kini Kambuaya, yang di musim ini akan bermain di Persib Bandung. Kambuaya pemain yang sangat gemilang bermain di Piala AFF, tapi belum terlihat perannya di SEA Games hingga di menit 26 ini, Bung Maruf. Iya, masih belum sesuai dengan, kita tidak melihat bagaimana kekuatan dari seorang Ricky di pertandingan level Piala AFF ya, Bung ya. Masih jauh dari ekspektasi karena permainan kita di lini tengah juga tidak seagresif ketika di Piala AFF. Rizky Ridho, kuasai bola Indonesia. Abi, umpan terobosannya sangat baik namun offside tadi. Dan skemanya sudah sangat baik, Bung Maruf. Iya, dan memang skemanya harus dilakukan ya. Bagaimana keberanian untuk bertarung di lini tengah, mengalirkan bola, dan kemudian kita saksikan sebuah umpan terobosan yang baik sebenarnya, tapi posisi dari Egy dia sudah bergerak terlebih dahulu. Ya, memang offside tadi. Keputusannya sangat baik dari asisten wasit 2, Saidadi MC Saidadi dari Kuwait. Kapten ke-11 Filomeno Junior da Costa, pendek saja tadi untuk bisa menguasai bola terus para pemain Timor Leste. Apakah sebuah pelanggaran dari Irfan Johari, apakah hanya menghasilkan lemparan ke dalam? Lah pelatih Sintayong. Sangat berbahaya, kita lihat ada Nelson Vegas dibagi oleh Rizky Ridho. Gagal tadi Vegas. Abi pada Ilham Rio Fahmi, dipotong oleh Kristevao. Egy gagal untuk meraih bola tadi.
Karena pemain Timor Leste kuasai bola. Nelson Viegas ke belakang. Ada Gung Mario. Hampir oleh Witan. Langsung ke depan. Joe Bosco. Witan Sulaiman. Hasil dihadang oleh Gung Mario. Meskipun unggul tapi masih sulit para pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan dengan sangat baik, Bung Mario. Iya, kita masih belum bisa sepenuhnya leluasa untuk bisa melakukan kreasi serangan ya Bung ya. Tapi pelan-pelan kita mulai melihat ada sesuatu harapan. Lini tengah kita mulai berjalan, kemudian pemain sayap kita juga sudah mulai memberikan kontribusi. Rio juga mulai berada overlapping, Dewangga juga. Tapi yang mengkhawatirkan adalah ketika mendapatkan terobosan. Kita lihat Witan. Salah tadi untuk menekuk tadi. Irfan Johari, Mark Klok, Irfan lagi, shooting Irfan, terlalu memaksa, Kambuaya, Irfan lagi, melebar dia ke kanan, ada Ali Ilham, angkat langsung, Egy, oh Tuhan, gagal sebuah peluang yang sangat-sangat terbuka dari Egy Maulana Fikri, Bung Maruf. Iya, ini adalah peluang kedua terbaik yang dimiliki oleh Egy yang gagal bisa dimaksimalkan. Dan bagaimana peran dari Rio memberikan umpan yang sangat baik, sangat matang. Tapi tendangan dari Egy justru bola liar dan kemudian terbang di atas misar gawang. Crossing yang sangat cantik dari Ilham Rio Fahmi. Gagal dimanfaatkan oleh Egy Maulana Fikri. Sayang sekali, sebuah peluang yang cukup terbuka, bahkan bisa dibilang sangat terbuka dari di depan mulut gawang penjaga gawang Junildo Manuel da Costa Pereira dari Timor Leste, penjaga gawang berusia 19 tahun. Dengan gawang lakukan sudah tadi, berhasil digagalkan oleh Rizky Ridho. Witan Sulaiman, duel di udara, kita lihat ada Witan. Pelanggaran di kekuatan kita lihat sangat jelas oleh John Fritz terhadap Dewangga. Ya. Terlambat tadi Bung Maruf. Ya, terlambat sekali ya. Dan memang ini adalah Dewangga juga tadi juga cukup cerdik, dia memanfaatkan situasi. Dia tahu bahwa John Fritz sudah mencoba untuk mengambil bola dengan sliding dan itu jelas keuntungan untuk dia. Advantage untuk Dewangga. McClock kini berhadapan dengan sliding yang sangat baik dari kapten kesebelasan Filomena Junior. Ya, McClock juga kita lihat sudah mulai agak leluasa ya Bung ya, bergerak pasca gol pertama yang diciptakan oleh Indonesia. Para pemain tengah kita juga mulai sudah bermain dengan cukup nyaman. Ricky Kambuaya bisa bertukar posisi. Ilham Rio Fahmi telat tadi mendapatkan umpan dari McClock. Sudah 30 menit pertandingan babak pertama, Indonesia masih unggul 1-0. Masih belum aman Indonesia. Elias kuasai bola. Kambuaya gagal tadi untuk meraih bola. Direbut pemain Indonesia. McClock. Umpan terobosan, kita lihat Irfan Johari. Gagal tadi diserobos saja oleh Gung Mario. Menghasilkan tendangan penjuru yang ke-6 kalinya. Melihat catatan statistik 6 tendangan penjuru itu membuktikan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki peluang yang sangat baik untuk menggempur pertahanan dan menjebol gawang dari Timor Leste, tapi sampai sejauh ini masih tetap belum berhasil, Bung Maruf. Iya, bukan hanya tendangan sudutnya yang banyak, tapi peluang terbuka juga sangat banyak, Bung. Tadi kita saksikan bagaimana tiga peluang, dan saya pikir harusnya kita bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Abimanyu dengan penjuru lakukan sudah di kotak penalti dan hanya meleset kembali. Egy Maulana Fikri, oh Tuhan, nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan Egy. Peluang yang sangat terbuka. Hanya permisi saja bola masuk tapi tidak berhasil, Bung Maruf. Ya, bola hanya lewat di kepala dari Egy ya, tapi Egy tidak bisa membelokkan bola. Pemain yang saya pikir mulai nyaman dari si permainan, di luar bahwa dia gagal memanfaatkan 2 peluang yang dimiliki, tapi Egy berperan penting sejauh ini dalam titik selini serang dari timnas Indonesia. Gung Mario tadi usaha melepaskan umpan ke tengah, diblok oleh Irfan Johari yang memiliki 2 peluang emas sangat baik Irfan, tapi masih gagal. Dengan Egy, ada 3 peluang dari Egy tadi, Bung Maruf. Betul, ada 3 peluang ditambah 1 yang kemudian berbuah menjadi gol ya Bung ya. Jadi secara kualitas saya pikir pemain kita sudah mulai nyaman dari si permainan, sudah mulai bagaimana mereka juga cair dari si pergerakan posisi dan mereka punya menciptakan banyak peluang. Lempar ke dalam Indonesia meskipun berusaha dikejar, kita lihat oleh Rio Fahmi, tapi gagal karena di sliding oleh Orselio. Ilham Rio Fahmi lempar ke dalam tadi kepada Kambuaya. Ilham lagi, masih gagal Ilham. Abimanyu
Wangga, Witan Sulaiman, di kotak penalti Witan, angkat saja, terlalu lemah datangnya. Mudah buat penjaga gawang Junildo Manuel de Castro Pereira. Ya, penampilan dari Witan juga sejauh ini belum terlihat maksimal ya Bung ya. Belum terlihat eksplosif, belum terlihat agresif, juga dribbling dia yang begitu ciamik biasanya. Kita juga belum menyaksikan kualitas dari seorang Witan Sulaiman sejauh ini. Seperti yang diperlihatkan di AFF berlangsung beberapa waktu lalu, Bung Maruf. Betul, apakah memang ini karena sedikit berubah posisi ya? Karena Witan juga bermain lebih di sisi kiri ya Bung ya, padahal dia di AFF dia bermain di sisi kanan. Balik Timur Gomario, Ilham Rio Fahmi, Irfan Johari, Egy Maulana Fikri, jauh kepada Witan. Gagal tadi, terlalu memaksa untuk langsung ke Witan, padahal bisa bermain di tengah dulu tadi Bung Maruf. Iya, terlalu cepat-cepat untuk memindahkan bola ya Bung, agak lebih sabar situasinya karena kita justru lebih banyak jumlah pemain di tengah dan itu harusnya bisa dimaksimalkan. Dan pelan-pelan Indonesia sudah berhasil menguasai permainan. Iya, saya sepakat dan itu yang saya katakan, bagaimana kemudian semua lini kita sudah mulai bergerak dengan efektif. Rio sudah terlihat percaya diri melakukan overlapping dan sempat tadi mengirimkan umpan yang sangat baik kepada Egy Maulana. Kemudian Maklok juga kita lihat mulai cair posisinya, bisa bertukar posisi bahkan dengan Kambuaya dan juga berbagi peran dengan sangat baik dengan Sahrian Abimanyu. Sayang umpan terobosan dari Maklok gagal tadi karena memang dibendung oleh kapten ke-11 Filomena Junior da Costa. Lempar ke dalam Indonesia. Wangga akan melakukan lempar ke dalam lagi, Maulana Fikri. Cocor saja sangat baik tadi. Witan Sulaiman. Abi ke kanan, Ilham. Langsung umpan terobosan. Crossing yang sangat-sangat keras dari Ilham, padahal kalau dia berani lakukan shooting tadi Bung Maruf. Iya, dan ini mungkin kita tidak tahu apakah memang Ilham sebenarnya shooting atau dia memang mengirimkan umpan ya Bung ya. Saya setuju ini umpan Bung Maruf. Tapi percaya diri ya Bung, tapi artinya bahwa Ilham cukup nyaman karena dia berani menggerakkan areanya masuk ke kotak penalti dan itu harus kita apresiasi. Dan ini juga tidak lepas dari pressing lemah dari Timor Leste. Timor Leste tidak lagi menekan seperti yang ditunjukkan di awal pertandingan. Seperti mulai kehabisan bensin kalau saya lihat sejauh ini penampilan mereka. Tidak offside. Kambuaya. Bayangnya terus kita oleh Kristefau Abimanyu kini. Ilham Rio Fahmi. Masih Ilham. Fahrudin. Abimanyu. Pelan-pelan Indonesia menguasai permainan. Pada Rizky Ridho. Ilham Johari tadi bermain tembok tadi. Fahrudin ke kanan, Ilham serobot saja oleh kapten ke-11 Filomeno. Gagal Ilham untuk memberikan umpan matang dengan sundulannya, lebar ke samping lapangan sehingga keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam, Muzinho jarang sekali mendapatkan bola. Muzinho gagal, kita lihat Maklok. Fahrudin, hati-hati Fahrudin. Hasil gagalkan oleh Rizky Ridho ke kiri kepada Dewangga. Indonesia kuasai bola. Usaha langsung memberikan umpan kepada Irfan Johari. Tapi bola terlalu jauh. Ya, lagi-lagi menurut saya terlalu terburu-buru untuk mengalirkan bola ke depan ya. Dalam situasi seperti ini harusnya lebih agak rileks karena kita sudah unggul 1-0, minimal sudah nyaman dari si permainan. Jadi ketika sudah kehilangan bola atau ketika mendapatkan bola, maka yang diberikan pertama adalah bagaimana men-set play lagi permainan, tidak terlalu terburu-buru, tidak buru-buru kemudian memberikan bola ke depan yang berpotensi mempercepat kita kehilangan bola. Indonesia masih sering kehilangan bola meskipun sudah pelan-pelan menguasai permainan. Ya, kadang akurasi passing juga tidak terlalu bagus, kemudian juga terlalu terburu-buru memberikan bola ke depan dan itu membuat kita juga menjadi lebih cepat kehilangan bola, Bung. Witan Sulaiman kembali sulit untuk melakukan kontrol bola. Mereka sudah bermain lebih nyaman. Betul. Pressing tidak terlalu seketat di awal-awal babak pertama dari Timor Leste. Iya, jauh di bawah ketika Timor Leste 15 menit awal ya Bung ya. Tapi memang kita justru beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para pemain kita, justru kesalahan-kesalahan sendiri yang kemudian membuat kita kehilangan peluang dan peluang untuk bisa mencetak gol. Maklok dari tengah Indonesia. Bebas Ilham. Umpan ke depan. Irfan Johari. Egy Maulana Fikri. Egy shooting. Oh Tuhan. Gagal lagi
pemirsa, sebuah peluang yang sangat-sangat macan tadi dari Egy. Peluang keempat Egy, Bung Maruf. Ya, peluang Egy untuk membuat sejarah, mencetak hat-trick, bahkan mungkin quadrick di pertandingan malam hari ini. Tetapi kita lihat bagaimana tembakan tadi, maksudnya ada placing yang supaya tidak bisa dijangkau, tapi ternyata melebar di sisi kiri dari Junildo Pereira. Padahal Junildo Pereira sudah mati langkah. Sudah menyerah, Bung. Betul. Sudah pasrah. Tapi sayang bola masih melenceng di sisi kiri. Bali Indonesia. Terobosan Irfan Johari. Lalu kencang tadi. Sulit dikejar oleh Irfan. Ya, pelan-pelan mulai memang banyak peluang. Kita berharap bahwa dari banyaknya peluang yang dimiliki bisa segera dikonversi menjadi gol. Dan juga ada perubahan posisi yang tadi sempat saya katakan. Witan mulai bergeser ke sisi kanan, Bung. Sementara Egy yang bergerak ke kiri. Tadi sempat Egy bergerak di awal dia bermain di sisi kanan, sementara Witan di kiri. Tapi Witan tidak terlalu efektif. Sekarang perubahan posisi yang kita harapkan tentu bisa mengubah juga hasil pertandingan menjadi lebih banyak gol. Indonesia bisa memanfaatkan ini, Bung. Karena Timor Leste sudah tidak seketat lagi untuk melakukan pressing. Bisa rebensin setelah dua pertandingan awal berdempetan. Betul, dan memang kalau kita lihat dari statistik permainan mereka di dua pertandingan awal menghadapi Filipina, menghadapi Myanmar, mereka memang selalu kehabisan energi di babak kedua. 3 gol yang dilesakan oleh Filipina tercipta di babak kedua, sementara Myanmar mereka bisa mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-2 juga terjadi di masa-masa krusial. Indonesia berusaha membangun serangan. Fahrudin, Rizky Ridho berusaha dikejar kita oleh Coutinho. Oh, gagal Rizky Ridho. Ambil saja, kita lihat kiri Nelson Viegas dari tengah, masih Nelson. Bahaykan Elias. Abloya tadi. Abimanyu, maksudnya Witan Sulaiman, umpan terobosan Witan, gagal tadi. Kembali dipatahkan para pemain Timor Leste. John Fritz, Nelson Viegas, John Fritz, belakang pada Gomario, Armindo, masih Gomario, kiri, Orselio, gagal tadi Orselio untuk mengontrol bola. Apanya? Memang mungkin bolanya atau lapangannya nih, Bung? Iya, sepertinya bisa jadi lapangannya, tapi kalau kita lihat sekilas lapangannya cukup bagus, Bung. Rata, cuma memang apakah memang pantulannya terlalu keras sehingga membuat kontrol bola jadi tidak terlalu akurat. Oh, lepas dari jebakan offset. Abimanyu lakukan sudah. Oh, tidak, shooting kencang masih gagal. Kambuaya. Oh, ada Witan Sulaiman agak memberikan umpan matang. Witan, masih Witan, ada Filomeno. Jadi kita di Stefau, Ilham, ada Abimanyu. Ada kita Ilham lagi, angkat langsung. Kambuaya sudah berdiri bebas, kenapa tidak kontrol dulu, Bung Maruf? Iya, sepertinya Kambuaya kaget, Bung. Dia tidak menyangka bahwa bola akan mendekat ke kakinya. Kita lihat, Kambuaya tidak dalam posisi siap. Kambuaya tidak dalam posisi siap untuk menerima bola. Padahal dia di area kotak penalti yang harusnya dia bisa meminta bola, dia bisa lebih siap untuk bisa mendapatkan bola. Elias, Timor Leste coba bangun serangan. Hati-hati, ada Ilham. Potong oleh Fahrudin. Mark Klok hampir saja dicuri. Egy, lampuan Indonesia lewat Dewangga. Ridho kepada Mark Klok. Umpan terobosan sangat baik. Lepas kita lihat ada Witan Sulaiman. Lalu terburu-buru Witan, padahal terlalu jauh untuk bisa memberikan umpan tadi, Bung Maruf. Iya, dan Witan juga tidak dalam posisi ideal untuk bisa mengirimkan umpan ya. Jadi semuanya memang ketika masuk ke daerah pertahanan dari Timor Leste selalu terburu-buru pengambilan keputusan melakukan passing, shooting atau kemudian crossing juga. Agak lagi tekanan-tekanan dari Indonesia. Rizky Ridho agak memberikan umpan tadi. Mario berputar-putar dipegang oleh Irfan Johari ke tengah, ada Kristifau, asli Kristifau, asli patahkan Indonesia. Ilham tadi, Mark Klok ini, Abimanyu, umpan terobosan, offside jelas.
Makanya Egy lebih banyak bermain di depan sekarang, Bung Maruf. Iya, dia agak didorong ke depan ya, sementara Irfan Johari lebih cenderung banyak sebagai tembok ke belakang untuk kemudian menarik pemain belakang dari Timor Leste bergerak meninggalkan areanya. Egy bisa muncul dari second line atau dia juga bisa muncul dari sektor sayap. Offside memang Egy beberapa kali adalah offside yang kedua untuk Egy Maulana Fikri. Banyak ruang memang yang coba dieksploitasi oleh Egy Maulana. Timor Leste sekarang belum aman, timnas Indonesia kembali ke belakang Timor Leste. Timor Leste kini bermain dari bawah lewat Filomeno, balik pada Junildo, juga gawang Timor Leste. Potong oleh Dewangga. Kini Indonesia lewat Abimanyu, Matlock, umpan terobosan tadi maksudnya kepada Irfan Johari. Tapi Irfan sendiri tidak bisa membaca permainan apa yang dilakukan oleh Matlock tadi. Iya, belum menyatu ya. Sepertinya memang masih butuh waktu untuk memunculkan chemistry secara penuh dari para pemain timnas Indonesia SEA Games ini ya. Matlock, kemudian Irfan, dan juga bagaimana pergerakan Matlock bersama dengan Witan dan Egy. Belakang kita lihat tadi Armindo kepada Junildo. Sapu ke depan. Ada Fahrudin, sundul bola ke depan langsung. Oh, terlepas kita lihat, usaha dikejar oleh Kambuaya. Iya, panik ya. Kalau setiap mendapatkan pressure sebenarnya para pemain belakang dari Timor Leste panik. Tinggal bagaimana timnas Indonesia bisa memanfaatkan itu gitu. Bagaimana caranya kemudian mereka bisa memaksimalkan semua peluang yang dimiliki. Karena Indonesia tidak hanya butuh menang, tapi juga butuh banyak gol di pertandingan malam hari ini. Umpan cepat ke depan kepada Elias. Adang oleh kita lihat Rizky Ridho yang menempel dengan ketat menjaga pergerakan dari Elias. Elias Joao de Costa si Mosquito. Bosco. John Fritz, hati-hati. Hati-hati Indonesia. Lepas kita lihat Mojino. Hati-hati Indonesia. Hati-hati. Peluang kembali dari Mozinho. Iya, padahal banyak ada 5 pemain, tapi siapa yang difokuskan, siapa yang kemudian mengasih pergerakan siapa, dan kita lihat Mozido berbahaya sekali. Peluang yang sangat emas, Bung. Dua peluang selain penalti tadi. Betul. Tapi ini warning sebenarnya buat Timor Leste, belum selesai mereka. Masih ada ancaman yang bisa dimunculkan oleh Timor Leste. Fahrudin ke depan, potong dengan sangat cepat. Rekatan kesebelasan Filomeno Junior da Costa. Pemain senior yang 4 kali bermain di Piala AFF 2020, dan wasit asal Kuwait Ammar Askanani baru saja meniup peluit panjang. Anda berada pertandingan babak pertama antara Indonesia melawan Timor Leste pada pertandingan cabang sepak bola SEA Games ke-31 tahun 2002 di Vietnam. Indonesia masih unggul 1-0. Untuk bisa kami akan kembali ke studio, namun tentunya setelah komersial berikut ini. Pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Indonesia sementara unggul 1-0 atas Timor Leste, dan tadi saya berjanji untuk membahas bersama dengan Bung Maruf perubahan apa saja yang terjadi, tapi waktu sudah menunjukkan akan dilakukannya kick off babak kedua. Saya langsung saja lempar kepada Bung Ma'ruf El-Rumi bersama dengan rekan saya Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di Nusantara. Kita akan menyaksikan kembali pertandingan babak kedua cabang sepak bola SEA Games ke-31 tahun 2022 di Vietnam. Di grup A, Indonesia di babak pertama unggul 1-0 lewat gol Egy Maulana Fikri. Tapi di babak kedua ini Egy digantikan oleh Sadil Ramdhani, sedangkan bek kanan Ilham Rio Fahmi digantikan pemain asal klub Korea Selatan Ansan Greeners, yaitu Asnawi Mangku Alam Bahar. Dengan masuknya 2 pemain ini tentu saja dimasukkan untuk lebih menambah daya gedor permainan tim Indonesia, Bung Ma'ruf. Iya, diharapkan bisa membuat gol juga tercipta lebih banyak lagi, karena tadi banyak peluang yang diciptakan, banyak kreasi yang berhasil dikreasikan, tapi hasilnya belum memuaskan. Oh, berbahaya. Mozinho dibayangkan oleh Rizky Ridho. Masih Mozinho berada di sudut kini mencari rekan untuk diberikan umpan. Kita lihat tadi pada John Fritz. Belakang pada Armindo, usaha dikejar oleh Irfan Johari, langsung ke depan, umpan yang tidak sempurna.
jelas permainan Indonesia jauh sekali seperti di AFF, Bung Ma'ruf. Mungkin ya dengan banyaknya tidak ada seperti Irfan Jaya atau banyak pemain-pemain senior lainnya. Tapi ini membuktikan bahwa pemain-pemain muda ini tetap saja dipersiapkan untuk ajang senior di Piala Asia atau di kualifikasi Piala Asia nanti di bulan Juni, Bung Ma'ruf. Iya, ini adalah kerangka, bisa dikatakan sebagai kerangka timnas Indonesia di masa depan ya. Jadi ini tetap kita harus memberikan dukungan bagaimanapun situasinya. Tetapi kalau kita bicara soal bagaimana cara mereka bermain, memang belum seperti harapan. Ada beberapa pemain senior yang tidak tampil waktu di laga pertama seperti Asnawi, tapi sekarang sudah tampil. Kemudian juga Elkan juga tidak bisa turun atau kemudian belum bisa bergabung. Arhan juga tidak bisa bergabung. Irfan Jaya lebih karena pilihan taktikal, Bung, karena alasan Sintayong mengatakan bahwa sudah terlalu banyak pemain senior. Tetapi yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bahwa penampilan Irfan Jaya di Piala AFF sangat baik, kemudian penampilan Irfan Jaya ketika uji coba di Korea juga sangat baik. Pertanyaan kenapa kemudian Irfan yang menjadi korban, pilihan dilematis, betul. Tapi kalau kemudian kita bandingkan bahwa Irfan kan sudah menyatu dan sudah tahu karakter Sintayong dibandingkan misalnya dengan Sadil Ramdhani. Tapi inilah pilihan taktikal, tentu pelatih punya alasan dan itu adalah berada di otoritas dari seorang pelatih. Ya, memilih antara Kambuaya, Maklok atau Irfan Jaya tentu saja. Betul. Mungkin patungan hitungan atau strategik. Sadil, Bung, sebenarnya. Lebih ke Sadil kan? Sadil tetap di bawah 23, betul. Gagal tadi Timur Leste membangun serangan dari bawah. John Fritz, Ornay Liu de Oliveira. John Fritz ada pemain kelahiran 2001 dari klub SLB Laulara. Ke dalam Indonesia. Wangga langsung ke gawang. Buang tadi oleh Gumario dalam penjuru yang pertama di babak kedua buat Indonesia. Tidak boleh mengendurkan tekanan. Tidak boleh karena belum sepenuhnya aman. Buktinya Timur Leste masih punya peluang kan, Bung. Di akhir tadi pertandingan babak pertama punya peluang. Awal babak pertama, babak kedua punya peluang. Jadi memang belum waktunya untuk para pemain dari timnas Indonesia menurunkan tempo, menurunkan intensitas dan mengendurkan serangan. Yang keenam di secara keseluruhan, tapi yang pertama di babak kedua, Mark Klok lakukan sudah di depan gawang tadi. Oh, syuting langsung tidak masuk juga, Bung Ma'ruf. Masih membentur badan para pemain Indonesia hasil syuting kaki kanan dari Sadil Ramdhani. Ya. Masih terselamatkan, Bung Ma'ruf. Ya, lagi-lagi kita belum menemukan jalan lagi untuk bisa mencetak gol ya, Bung, karena tiba-tiba sudah berhasil diblok tadi tendangan dari Sadil Ramdhani. Pemain yang di pertandingan pertama sempat menjadi starter tapi sekarang menjadi cadangan. Sadil lagi. Lagi tadi agak pemain Indonesia, Kambuaya. Abi. Pandang tidak sempurna dari Abi. Kini Abi. Witan Sulaiman. Cocor saja kita lihat oleh Cristefao. Abi juga mulai enak ya, Bung, ya, mulai terlihat perannya ya, di luar tadi dia memberikan assist, ya mulai nyaman. Dia juga bisa berbagi panggung, berbagi peran, berbagi tempat dengan Maklok terutama. Jadi sudah mulai berjalan sebenarnya lini tengah dari timnas Indonesia. Irfan Johari, Witan Sulaiman, angkat gagal tadi. Witan Sulaiman harus lebih sabar dalam melakukan serangan ya, karena terburu-buru, sering terlalu memaksakan diri. Astawi sudut tadi gagal, masih banyak cutian, luar biasa, masih gagal peluang Indonesia. Mouzinho cepat sekali kita lihat. Nelson Viegas, kembali Mouzinho, hati-hati jangan terlalu cepat. Rizky Ridho berlari cepat. Diputus kita oleh Wangga, pelanggaran Mouzinho. Kartu kuning jelas. Jelas kartu kuning karena dia selain membuang bola tadi juga menarik baju. Tapi ini menjadi bukti bagaimana kartu ancaman. kuningnya karena nendang bola, Bu Ma'ruf. Membuang nendang bola yang terakhir tadi. Ya, yang terakhir. Karena sudah ditiup peluit ya, tapi wasit mungkin masih memberikan pertimbangan yang lain. Bali gagal pemain Indonesia untuk mencetak gol. Witan Sulaiman ke belakang saat kepada Fahrudin. Marklok turun ke bawah menjemput bola. Umpan langsung ke kanan pada Asnawi. Salah pengertian dengan Kambuaya. Saya lihat Kambuaya pun tidak terlalu sebugar. Iya, kekhawatirannya memang ketika sebuah tim bermain dengan luar biasa di turnamen sebelumnya, di turnamen selanjutnya biasanya justru khawatirnya adalah anti klimaks, Bung. Tapi kita berharap situasi kita tidak seperti itu. Sadil Ramdhani itu 1-2 dengan Irfan Johari pada Dewangga berhadapan dengan
berhasil digagalkan oleh Joe Bosco tadi dalam Mozinho yang mendapatkan kartu kuning karena membuang bola. Sudah dihentikan oleh wasit Ammar Askonani dari Kuwait. Bagaimana peluang sangat baik. Hai. Kali Indonesia dan gol! Alhamdulillah. Gol kedua Indonesia lewat Witan Sulaiman dengan sundulannya memanfaatkan ruang kosong, tidak terjaga sama sekali dengan enak tadi Witan Sulaiman untuk menceploskan bola ke gawang dari Junildo Pereira untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Indonesia di babak kedua ini, Bung Ma'ruf. Iya, ini yang dibutuhkan, memanfaatkan peluang, dan ini berasal dari lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Dewangga. Ini mengingatkan kita bagaimana lemparan ke dalam yang juga pernah dilakukan Arhan, keras kemudian terarah, terukur, dan kemudian dalam situasi seperti ini penempatan dari Witan sangat baik dan leluasa dia untuk membelokkan bola. Dan Gumario sendiri tidak melakukan Tidak apa-apa, bereaksi ya. hanya menonton saja tadi. Sehingga sangat nyaman untuk Witan Sulaiman untuk bisa mencetak gol yang sangat mudah. Unggul 2-0, hati-hati Elias kini. Keluar lapangan, keluar gawang tadi kita lihat Hernando Ari Sutariyadi. Menggantikan posisi Muhammad Hadi Satria. Asnawi. Dan kesebelasan Indonesia di Piala AFF 2020 lalu. Indonesia menjadi runner up. Indonesia tentu saja sudah sangat lama tidak meraih emas di SEA Games, terakhir tahun 91 bawah ASEAN pelatih Polosin dengan pemain seperti Sudirman, Toyo Haryono, Edi Harto, Widodo C. Putra, dan banyak lagi. Saat itu menang adu penalti dari Thailand. Sekarang kita lihat di semifinal juga menang adu penalti melalui lewat tandingan melawan Singapura. Pertandingan pertama di tahun 91 itu Indonesia dulu mengalahkan Vietnam, tapi Vietnam tahun 91 tentu saja tidak sama dengan Vietnam di tahun 2022 ini. Vietnam di tahun ini sudah sangat perkasa di atas Indonesia, Bung Ma'ruf. Betul, karena kalau memang penampilan mereka juga cukup konsisten ya. Mereka bermain sangat bagus, terutama setelah kehadiran dari Pak Heng Seo. Dia berhasil mengubah mentalitas, kemudian gaya main dari Vietnam sangat baik. Dan sekarang juga, Bung, kalau kita lihat secara keseluruhan, kekuatan tim-tim dari Asia Tenggara bisa dikatakan relatif merata. Tim yang dulu menjadi bulan-bulanan gol, tim yang kemudian dulu seperti menjadi lumbung gol, sekarang sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Myanmar pelan-pelan bangkit, Laos juga menunjukkan determinasi ketika mereka menghadapi Singapura. Dan ini juga menjadi indikasi bahwa Asia Tenggara mulai berbenah terutama di usia mudanya. John Fritz masih terdetak dan sudah bangkit kembali dalam pertandingan ketiga John Fritz di SEA Games 2022 ini. Dia juga bermain saat melawan Filipina dan juga Myanmar. Di dua pertandingan ini Timor Leste kalah. Di pertandingan ketiga Timor Leste, Pindo yang juga selalu bermain. Duetnya dengan nomor punggung 18 Filomena menjadi duet pilihan utama pelatih Timor Leste. Dewangga pada ke dalam Indonesia. Mario tadi kontrol yang baik kita lihat Sadil Ramdhani, Fahrudin pan pada Asnawi, masih Asnawi ke belakang pada Fahrudin, langsung ke depan, oh sangat baik, ada Witan Sulaiman dari Maklok tadi, masih Witan langsung ke kotak penalti, syuting langsung Dewangga, di blok dengan sangat baik kita lihat oleh Joe Bosco. Ini yang harus dilakukan, Bung Ma'ruf. Betul, ini yang harus dilakukan. Bagaimana kerjasama, bagaimana kombinasi, sentuhan, agresivitas, semua lini bergerak. Witan Sulaiman cukup cerdik mengirimkan umpan, dilepaskan saja tadi, dan kemudian kita saksikan Dewangga muncul dari jauh dan melakukan tembakan. Tendangan Dewangga dengan kaki kiri berhasil diblok tadi oleh Joe Bosco Hall. Tendangan penjuru yang kedua di babak kedua untuk ke-8. Marklock kembali melakukan eksekusi tendangan penjuru. Mozinho, bola di kaki para pemain Timor Leste. Umpan langsung jauh. Ada Marklock lebih dekat dengan bola ke belakang pada Abi. Kuasai bola Abi. Langsung arahkan. Oh, lepas kita lihat Witan Sulaiman. Oh, saya tampaknya.
sangat disayangkan. Dan skemanya sudah sangat baik tadi. Ya, kombinasi-kombinasi mulai berjalan, true pass, kemudian penterobosan yang dilakukan oleh para pemain kita juga berjalan dengan baik. Kita saksikan betul ya. Ya, Yang tidak bisa dijangkau oleh Irfan tadi. betul. Kalau kena Irfan mungkin lain ceritanya ya. Witan memang sudah berdiri dalam posisi offside tadi. Bola pertama ketika diangkat, Witan sudah bergerak terlebih dahulu tadi. Di AFF 2020, pressure yang sangat ketat dan cepat dan keras dilakukan para pemain Indonesia. Di SEA Games tidak terlalu terlihat seperti itu, Bung Maruf. Apa Iya. karena kondisi fisik Indonesia belum terlalu ideal seperti AFF 2020? Iya, itu yang sempat disampaikan oleh Sintayong bahwa ada beberapa persoalan dari si persiapan dan mungkin salah satu adalah kondisi fisik dan Abimanyu syuting tadi lalu memaksa, ini nampaknya mengenai badan atau kaki para pemain Timur Leste sehingga menyebabkan tendangan penjuru yang ketiga kalinya buat Indonesia untuk 9 kalinya di pertandingan ini. Tentu saja Indonesia harus bisa mencetak banyak gol. Mark Locke kembali dipercaya menjadi eksekutor tendangan penjuru, meminta salah satu pemain untuk mendekat untuk bisa dipassing oleh Mark Locke, tapi nampaknya John Fritz menjaga area tersebut. 4 pemain di kotak penalti. Mark Locke lakukan sudah tinggi datangnya, berbahaya. Oh, gagal kembali tadi sundulan Rizky Ridho, tapi menyebabkan tendangan penjuru, Bung Maruf. iya, beberapa kali kita punya kelebihan ketika melakukan duel bola atas dibandingkan dengan Timor Leste ya. Masalahnya sundulan yang dilakukan oleh pemain kita juga belum 100% mengarah ke gawang. Nampaknya Abimanyu, nampaknya strateginya adalah bola ditekuk ke dalam, Bung Maruf. Betul. Dari tendangan penjuru ini memang lebih meyakinkan, lebih enak. Abimanyu tendangan langsung sudah tidak berhasil. Oh, sundulan masuk kembali lewat Fahrudin. 3-0, alhamdulillah, memanfaatkan scrimmage yang terjadi di mulut gawang dari Timur Leste, memanfaatkan tendangan penjuru dari Abimanyu sehingga mengubah skor menjadi 3-0 di menit ke-58. Kali ini lewat Fahrudin Wahyudi Arianto, Bung Maruf. Iya, kita saksikan bagaimana sebuah skema situasi dengan tendangan tadi yang sangat baik dan kemudian ada bola liar dan bisa dimaksimalkan juga dengan sangat sempurna oleh kapten tim Fahrudin. Gol yang sangat penting tentu saja, Bung. Gol yang akan membuat timnas Indonesia menjadi jauh lebih percaya diri, jauh lebih yakin dan kemudian lebih banyak mencetak gol lagi. Sebuah gol penting Indonesia yang ketiga, tiga gawang Timur Leste memantapkan Indonesia unggul 3-0. Dan Timur Leste ini kembali Mark Locke di tengah. Ada kita lihat Sadil. Gagal Sadil. Hati-hati, jangan terlalu hamil sekali. Oh, umpan terobosan sangat baik tadi, hampir saja berhasil didekati oleh Mazinho. Lebih dekat dengan Hernando Ari. Kini Abi datang mendekat, tadi kita lihat Orseido. Ada Asnawi Mangkuala. Masuknya Asnawi benar-benar mengubah permainan, Bung Maruf. Pelanggaran jelas. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Filomeno terhadap Witan Sulaiman. Nampaknya ada terjadi pergantian pemain di Timur Leste. Bras masuk. Dombras menggantikan nomor 7, Elias Joao Costa si Mosquito digantikan oleh Dombras. Kini anak-anak merah putih dari bawah, Abimanyu. Dewangga. Luar lapangan pertandingan Sadi Ramdhani. Daya bisa menyamai perolehan gol yang dicetak Filipina saat melawan Timur Leste. Ya, itu penting, apalagi kita di laga pertama kebobolan 3 gol ya, Bung. Jadi kalau kita bicara agregat sekarang kita masih 0 agregatnya. Dan nanti bukan ketika poin sama maka yang dihitung adalah agregat dan kemudian produktivitas. Dewangga jauh sekali tadi. Abi, maksudnya Witan Sulaiman, masih Witan, berebut bola, Witan Sulaiman, masih gagal. Sadil Ramdhani. Abimanyu
Langsung kotak penalti. Terlalu tajam umpan Wita Sulaiman kepada Kambuaya sehingga sulit tadi diraih oleh Kambuaya. Ya, tadi sebuah umpan yang dilakukan oleh Sarian Abimanyu tadi dari lini tengah kemudian coba diberikan kepada Kambuaya, tapi masih jauh dari jangkauan. Sejauh ini memang Kambuaya belum sepenuhnya terlihat maksimal ya, Bu. Wita sudah mulai nyaman, kemudian bagaimana juga Abimanyu juga sudah bisa menjalankan perannya. Maklok juga beberapa kali juga bermain dengan sangat nyaman. Kambuaya memang masih sebenarnya entah itu dia masih butuh adaptasi berbagi peran dengan Maklok atau seperti apa, kita masih belum melihat secara detail, tapi yang jelas Kambuaya tidak seagresif ketika di Piala AFF. Jelas Kambuaya bermain lebih banyak di depan, Bung Maruf. Masih Kambuaya ke belakang Dewangga pada Rizky Ridho. Fahrudin mendekat ke Maklok menyebut bola. Kambuaya lebih banyak bergerak saat ini, tapi gagal tadi kita lihat. Dombras, Marcelo, hati-hati, Mazinho, Cristefao, pelanggaran dilakukan oleh Kambuaya terhadap Cristefao. Kaget tadi dengan jahil kaki dari Kambuaya, Bung Maruf. Ya, belum banyak perubahan yang dilakukan oleh Timor Leste ya, karena memang skuad mereka juga terbatas dan jadwal yang mereka dijalankan oleh Timor Leste juga memang sangat padat, sehingga mungkin yang dilakukan adalah ini adalah pemain-pemain yang paling bugar yang dimiliki oleh skuad dari Timor Leste. Sapu kita Hernando ke depan langsung. Hasil digagalkan oleh Armindo. Abimanyu. Duel kita dengan John Fritz. Witan. Abi. Lebar jauh pada Asnawi. Kontrol yang baik. Langsung ke depan. Gagal mengontrol bola Asnawi, maksudnya Sadil Ramdhani. Kini Dombras ke tengah, John Fritz ke belakang, John Fritz kepada Gumario. Cristefao pelan-pelan para pemain Timor Leste. Marcelo, Dombras, masih Dombras. Pelanggaran dilakukan oleh Sadil Ramdhani terhadap Dombras, Bung Maruf. Cukup agresif apa yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani ya. Dia juga sekarang mulai berubah posisi lagi setelah di awal-awal tampil dia menempati posisi dari Egy yang bermain di kiri, tapi sekarang dia bergerak ke kanan. Dan apa yang dilakukan, kalau tadi Bung Hadi sempat menyebut peran dari kapten tim Asnawi, kita juga belum melihat bagaimana Asnawi bergerak leluasa ya, mungkin karena kondisinya belum sepenuhnya bugar. Jadi ini lebih bisa dikatakan sebagai pemanasan Asnawi sebelum menjalani pertandingan berat menghadapi Filipina dan terakhir menghadapi Myanmar. Jadi ini lebih pemanasan karena Asnawi juga baru bergabung dan kemarin baru menjalani latihan terpisah. Bukan sebuah pelanggaran, play on. Dibiarkan saja oleh wasit Ammar Askanani. Dibuang nampaknya untuk memberikan kesempatan pemain Indonesia untuk mendapatkan perawatan. Dewangga kah? Witan. Oh, Wita. Oh. Tapi di sini, Bung. Oh, Abi. Abi, bukan dua-duanya. Ternyata Abi yang berada tadi, yang dihajar tadi. Menyenangkan melihat gaya main dari Abi sejauh ini ya, bagaimana dia memindahkan bola, kemudian dia melakukan distribusi juga dengan sangat baik. Ini yang memang diharapkan dari seorang Abi ketika menjadi salah satu anggota dari skuad timnas Under 23. Peran yang sangat vital. Vietnam, Bung, menyaksikan pertandingan. Sangat berkepentingan dengan Indonesia. Iya, dan juga dengan Timor Leste karena mereka akan bertemu dengan Timor Leste. Dan sangat vulgar. Ini tipikal pelatih yang memang sering menyaksikan pertandingan pemain lawan. Kembali ke Abi ya, saya rasa Abi harus bisa memanfaatkan situasi pertandingan saat ini di mana para pemain Timor Leste tidak terlalu keras dan ketat untuk melakukan pressure seperti layaknya pemain-pemain Vietnam, Bang Maruf. Iya, dan ini menjadi kesempatan panggung dia ya untuk juga bermain lebih lentur, bermain dengan lebih enak karena memang pressing yang dilakukan juga tidak terlalu berat. Justru ujiannya sesungguhnya menurut saya adalah saat nanti pertandingan menghadapi Myanmar dan juga Filipina. Filipina saat menghadapi Vietnam dan berhasil memaksakan hasil imbang 0-0 menghadapi Vietnam karena kemampuan mereka untuk melakukan kooptasi lini tengah dari Myanmar. Meski beberapa media dan itu sudah dibantah oleh pelatih dari Vietnam,
ada kecurigaan bahwa sengaja Vietnam memilih hasil 5-0 supaya tidak bertemu dengan Thailand di partai semifinal. Tapi itu sudah dibantah. Tapi di luar itu yang penampilan dari Filipina saat mereka menahan imbang dari Vietnam memang sangat baik dan itu patut diapresiasi. Ya, Mark Klok keluar digantikan oleh Marcelino, nampaknya ingin menambah daya gedor para pemain Indonesia. Tadi pelatih Sintayong. Terobosan sangat baik pada Sadil, namun lebih cepat dengan penjaga gawang Junaldo. Orselio langsung umpan tadi dipotong saja oleh, kita lihat, Asnawi. Filomeno dikejar oleh Sadil, umpan ke depan Filomeno. Lebih dekat dengan kapten kesebelasan Fahrudin. Skirido, Abimanyu. Banyak ini Abimanyu akan bermain sebagai gelandang bertahan. Di belakang dari Marcelino ya, karena Marcelino cukup baik bersama dengan Persebaya sebagai salah satu gelandang serang yang cukup baik. Marcelino ditempatkan di antara Kambuaya dan juga Abi. Salah satu pemain yang sempat mendapatkan pujian dari media Inggris, Bung. Ini salah satu pemain muda potensial. Ya? Betul. Irfan Johari sejauh ini belum memperlihatkan kapasitasnya sebagai seorang striker yang benar-benar menjadi target, Bung. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Sintayong ketika percaya penuh kepada seorang Irfan Johari, berarti mungkin Sintayong melihat bahwa Irfan melakukan apa yang diinginkan. Meskipun tidak mencetak gol, meskipun seperti tidak terlalu terlibat dalam banyak permainan, tapi ada peran-peran, fungsi-fungsi yang bisa dilakukan dengan baik. Sayang tadi Sadil Ramdhani melewatkan peluang tersebut karena dibuang tadi oleh Orselio. Umpan yang sangat baik dari Dewangga, tendangan penjuru yang kelima atau ke-11 kalinya di pertandingan ini. Yang kelima di babak kedua adalah Sadil Ramdhani, pemain asal klub Sabah. Kita lihat di sini umpan silang sangat baik. Sayang tadi. Hampir saja Irfan menjawab apa yang tadi kita bicarakan, Bung. Kalau seandainya bola tidak dibuang, maka Irfan dalam posisi yang lebih baik untuk mendapatkan bola. Terlewat sedikit dari garis tadi. Bola di tendangan penjuru. Abimanyu lakukan sudah berbahaya. Azinho gagal mengontrol bola. Dewangga di dekat dengan bola kepada Asnawi yang lebih menjaga kedalaman pertahanan Indonesia. Lebar ke kanan Asnawi kepada Sadil. Dibaca dengan sangat baik oleh Cristevao. Umpan terobosan sangat berbahaya dan serangan balik yang sangat cepat tadi dari pemain Timor Leste, nampaknya Mazinho benar-benar membawa lunas dua peluang yang sangat baik didapatinya di babak pertama tadi, Bung Maruf, dan berhasil mencetak 1 gol di gawang Hernando Ari, Bung Maruf. Iya, bagaimana kita saksikan sebuah gol yang sangat baik yang dilakukan oleh Mazinho, dan itu juga tidak lepas dari kesalahan yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani ketika dia melakukan passing ke depan, tapi bola justru bisa dibaca dengan baik, dan disitulah kemudian counter attack yang dilakukan oleh Timor Leste sebelum akhirnya Mazinho bisa mencetak gol dan melewati apa yang dilakukan atau penjagaan yang dilakukan oleh para pemain belakang dari Indonesia. Nah, tentu saja kebobolan 1 gol sangat merugikan Indonesia, Bung Maruf, karena biar bagaimanapun perolehan gol dan kemasukan adalah nilai yang akan dihitung juga nanti, Bung Maruf. Betul, ada agregat dan kemudian ada produktivitas, Bung. Sekarang berarti kita agregatnya menjadi -1 karena kita kebobolan 4 gol sementara kita baru mencetak 3 gol. Jadi ini jelas Indonesia harus segera menambah pundi-pundi golnya karena bisa jadi nanti poin akan relatif sama dan kemudian akan ditentukan dengan agregat gol. Sadil Ramdhani berhadapan dengan Filomeno. Perkedalan buat Indonesia. Nampaknya semakin semangat para pemain dari Timor Leste setelah mampu mencetak 1 gol tadi lewat Mazinho. Irfan Johari, gagal Irfan. Shooting Sadil, diblok kembali oleh Junildo. Sangat baik tadi, langsung ke depan. Arahkan kepada Mazinho. Kambuaya berhasil dibaca gerakan Kambuaya. Iya, tidak boleh terlena, tidak boleh mengendurkan serangan, tidak boleh terlalu nyaman dan kemudian mengabaikan bagaimana cara defense-nya. Karena beberapa kali di pertandingan di ajang SEA Games kali ini banyak gol-gol yang tercipta justru di masa injury time. Banyak hasil imbang, banyak kekalahan yang diderita karena tidak fokus dan kemudian kebobolan di masa injury time. Gagal tadi Indonesia
untuk melakukan tekanan. Oh, Dombras kini. Asnawi gagal membendung serangan Dombras tadi. Kambuaya ke belakang. Rizky Ridho. Dewangga. Abi kembali kepada Dewangga. Marcelino. Dewangga lagi. Witan Sulaiman tadi. Marcelino. Umpan yang tidak sempurna dari Marcelino. Irfan Johari berusaha meraih bola. Dibuang kita oleh Filomeno. Minta cepat memberikan umpan tadi Sintayong terlihat. Iya, betul, butuh cepat untuk melahirkan bola ya, 1-2 yang biasa justru diperankan ketika ada Asnawi, ada Egy, atau kemudian ada Witan. Itu yang diperlihatkan ketika di ajang AFF ya Bung ya, bagaimana kombinasi 3 pemain ini dengan passing-passing cepat dan berbahaya dan tajam. Marcelino, Asnawi, masih Asnawi, Irfan Johari, masih Irfan, ada Dewangga, umpan langsung, Asnawi tadi, dia sudah keluar nampaknya tadi, bola yang sangat baik, jadi sangat disayangkan Indonesia harus kebobolan 1 gol tadi. Ya, dan kita lihat memang di situasi ini bola sudah meninggalkan lapangan ya, jauh meninggalkan lapangan. Sebenarnya belum tentu akurat juga tadi Bu. Betul. Karena memang sangat cepat tadi. Ya tentu kita berharap bahwa nanti di 2 pertandingan terakhir bisa mendapatkan kemenangan. Karena situasinya sekarang yang berada di puncak klasemen tetap Myanmar dengan 6 poin dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Sementara Filipina sudah menjalani 3 pertandingan dengan 3 poin. 4 poin karena mereka menang menghadapi Timor Leste, imbang menghadapi Vietnam, dan kemudian kalah menghadapi Myanmar. Sadil Ramdhani, masih Sadil. Marcelino, ke belakang Dewangga, Kambuaya, Marcelino, Dewangga lagi, angkat langsung di kotak penalti. Oh, lolos tadi, jemput oleh Witan Sulaiman, masih Witan. Angkat lagi, tidak ada yang menjemput. Datang Kambuaya membantu. Burung Indonesia, kini Dewangga ke belakang. Rizky Ridho, Fahrudin, cepat mengaliri bola para pemain Indonesia. Witan Sulaiman, Asnawi, Irfan Johari, gagal tadi untuk bisa menahan bola dengan baik tadi Irfan. Sangat disayangkan kini Dombras. Masih Dombras. Genevio. Mozinho sang pencetak gol. Dombras. Lebar jauh ke kanan. Filomeno. Shooting dengan kaki kiri tadi. Terlalu jauh. Nampaknya Nelson Vegas. Ya agak memaksakan sebenarnya Nelson Vegas, tapi mungkin dia merasa bahwa dia punya ruang di sana. Tapi agak terlalu jauh dari sasaran. Satu pemain Indonesia, Bu. Hanya ada 1 pemain Indonesia, Dewangga. Dewangga. Ya ada jeda antara kompetisi selesai kemudian dengan persiapan SEA Games, mungkin juga berpengaruh dari sisi fisik ya, karena para pemain dalam situasi bahwa dia peaknya sudah turun dan kemudian istirahat. Namanya tidak mampu bermain Betul. lagi. Dewangga. Firsa Andika mungkin akan dimasukkan ya, betul ya. Ini menandakan bahwa kondisi fisik pemain Indonesia memang tidak terlalu bagus-bagus banget, Bung. Walaupun dihajar dengan latihan fisik yang sangat Spartan di Korea. Tapi kalau kemudian justru latihan fisik menjelang turnamen jelas tidak terlalu efektif justru, karena disitulah belum ada recovery sepenuhnya dan mereka sudah harus bertarung dengan intensitas tinggi.
Tapi juga memang ada faktor karena turnamen ini digelar setelah kompetisi berhenti ketika pemain sempat istirahat terlebih dahulu dan performa mereka, fisik mereka mungkin turun sehingga perlu dipulihkan. Beda dengan di AFF. AFF ketika kompetisi masih berjalan, peak performa dari pemain masih pada level yang sangat baik. Jauh tadi, gagal kembali pemain Indonesia untuk meraih bola. Oh, kita lihat Kristefau. Asnawi. Abi. Ada Kambuaya. Pan yang sangat jauh kita lihat berhasil dikejar. Sadil Ramdhani. Witan Sulaiman dan gol! Alhamdulillah. Gol keempat Indonesia. Gol kedua dari Witan Sulaiman ke gawang Timur Leste membuat Indonesia di menit ke-76 ini mengubah skor menjadi 4-1 atas Timur Leste. Sebuah gol yang sangat-sangat penting buat Indonesia, Bung Maruf. Ya, gol yang sangat penting, gol yang juga sangat cantik tadi, kombinasi antara Witan Sulaiman bersama dengan Sadil Ramdhani. Sadil dalam posisi kosong memberikan umpan tarik dan sinilah Witan dengan sangat percaya diri, dia yakin bahwa tembakannya akan mengarah ke dalam gawang dan tidak bisa dijangkau oleh Juneldo Pereira. Gol kedua untuk Witan Sulaiman di Piala AFF 2021. SEA Games 2021. Betul. Dombras bisa membawa bola sendirian tadi, agak memberikan umpan matang kepada Muzinho. Sadil Ramdhani ke belakang kepada Abi. Firza Andika memang. Sapu bola oleh Nelson Vegas. Sadil, berputar-putar Sadil kembali kepada Abi. Marcelino kepada Witan. Nunggu Asnawi naik tadi, umpan kepada Asnawi. Luar lapangan pertandingan. Depois quer jogar o caralho, pá. Ya, ini mengingatkan tadi gol yang diciptakan antara Sadil dengan Witan Sulaiman, mengingatkan gol yang juga diciptakan oleh Indonesia di ajang Piala AFF, Bung. Mirip seperti itu skemanya. Firza Andika. Vamos, Brás! Sadil Ramdhani angkat langsung, belum keluar, masih di atas garis. Oh, nampaknya sudah keluar. Sangat jeli nampaknya penglihatan asisten wasit satu dari Lebanon, Hasan Kansa, Bung Maruf. Iya, dan ini memang sangat baik ya, umpan lagi-lagi dari Sadil. Ya. Mungkin ujung bolanya masih di garis, Bung. Iya, karena Hanya VAR yang bisa kalau menghitung perlu itu. hanya VAR kalau itu yang bisa menghitung, Bung, dan itu pun harus ditarik garis lurus apakah sudah meninggalkan atau tidak. Kalau dalam olahraga lain seperti badminton dan tenis mungkin bisa replay. Challenge. Untuk melihat jatuhnya bola sebenarnya di mana. Bung Mario, Timur Leste ke kanan kepada Nelson Vegas, umpan cepat. Muzinho berhadapan dengan Firza, mendekati Zenivio tadi. John Fritz gagal. Marcelino, Kambuaya. Diserobot saja pemain Timur Leste. Kristefau. Lebar dia ke kiri. Orselio. Belakang Orselio. Filomeno. Armindo. Di tengah kita lihat Kristefau. Balik kepada Filomeno. Umpan langsung ke depan. Zenivio. Orselio. Dombras. Kuasai sepenuhnya para pemain Timur Leste ke belakang Dombras. Gomario. Shooting Gomario berbahaya. Hasil digagalkan kita lihat oleh Hernando. Bola jatuh di kaki Firza Andika. Sangat bebas Gomario tadi untuk melakukan shooting, Bung Maruf. Sangat bebas dan sangat percaya diri ya Gomario melakukan tembakan padahal masih jauh, tapi tembakannya memang tepat ke arah gawang. Gagal kita lihat di depan tadi mereka melakukan Zenivio Timur Leste. Dihadapi oleh Rizky Ridho. Kristefau ke belakang, Timur Leste kuasai bola. Orselio. Zenivio.
tengah, sangat bebas. John Fritz, umpan terobosan. Gagal kita lihat oleh Firza Andika. Kambuaya. Play on nampaknya. Apakah sebuah pelanggaran? Ya, pelanggaran dilakukan pada Kambuaya ya, dan kita lihat beberapa kali sekarang setelah keluarnya McClough membuat Kambuaya juga banyak mendapatkan bola dibandingkan dengan saat McClough masih bermain. Dan lebih banyak bergerak Bung Maruf. Betul. Dibanding sebelum-sebelumnya di pertandingan ini. Marcelino. Belakang Marcelino. Rizky Ridho. Asnawi Mangkualam. Fahrudin. Abi. Umpan terobosan sangat baik tadi. Zenevio. Tinggal 1-4 Timor Leste. Jika ini berakhir dengan skor seperti ini, tentu saja Timor Leste dengan kekalahan yang ketiga kalinya di SEA Games ini. Dan mereka harus angkat koper tentu saja Bung dengan kekalahan ini, karena mereka tinggal menyisakan 2 pertandingan. Ya, Ronaldo kembali ditampilkan oleh pelatih Sintayong. Apakah akan digantikan lagi setelah ini? Semoga saja tidak, Bu Maruf. Iya, saya berharap bahwa tidak diganti ya dengan cepat ya, karena bagaimanapun pemain muda seperti ini membutuhkan kepercayaan diri, membutuhkan kepercayaan juga dari tim pelatih dan rekan-rekannya, sehingga kalau memang niatnya memberikan pengalaman, kalau memang niatnya memberikan kesempatan dan tentu jam terbang, saya pikir dia harus mendapatkan kepercayaan. Semakin cepat diganti, khawatirnya membuat konfidensi dia menjadi sedikit berkurang, Bung. Ya, itulah resiko pemain profesional, harus Betul. mampu menampilkan permainan terbaiknya saat dipercaya tampil. Hanya memang dia adalah salah satu tumpuan untuk mungkin persiapan untuk Piala Dunia Under-20, Bung. Kesempatan yang sangat bagus untuk bisa menunjukkan atau memperlihatkan kebolehannya di hadapan pelatih dan juga masyarakat sepak bola Indonesia. Betul, karena selama ini memang dia juga banyak diperbincangkan dan setiap informasi soal Ronaldo juga cukup populer di berita-berita juga, Bung. Termasuk media Vietnam juga menyoroti Ronaldo. Pelanggaran tadi dilakukan oleh John Fritz. Tipis saja di luar kotak penalti. 17 meter dari garis gawang Junildo. Sebuah kesempatan Indonesia untuk bisa menambah keunggulan. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas? Kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Junildo. Tapi sangat cerdik apa yang dilakukan oleh Marcelino ya. Dia menunggu. Ya, menunggu untuk Matang didorong. dia, matang sekali. Kalau kemudian kita bandingkan antara Marcelino dengan Ronaldo, sebenarnya jam terbangnya lebih banyak Marcelino bersama dengan timnya ya, bersama dengan Persebaya dan Madura United. Karena Marcelino sudah menjadi bagian dari tim Persebaya Surabaya dan menjadi tulang punggung dari tim Persebaya, sementara Ronaldo masih harus on off. Langsung ada 3 pergantian pemain. Terus digalikan oleh Natalino. Seorang gelandang Natalino. Tadi kita lihat Jaimito yang mencetak gol ke gawang Myanmar juga masuk, maksudnya akan masuk, dan juga Sarmento dan punggung 5. Pemain-pemain yang sebelumnya menjadi starter di pertandingan berhadapi Myanmar. Punggung 14 Kristefau tidak sadar kalau dirinya digantikan. Oh, untuk wasit sadar kalau mungkin jumlah pemain dari Bisa Timor Leste 13 bisa atau 3 12 pemain. Seperti di Bundesliga baru-baru ini, Bu. Jamie itu pencetak gol ke gawang Myanmar masuk. Punggung 4, seorang gelandang bertahan. Dan Marcelino berani mengambil, Bung. Luar biasa ini. Pemain muda. Dan di Liga juga mereka Marcelino sering melakukan tendangan bebas. Marcelino lakukan sudah membentur badan atau pagar hidup dari Timor Leste sehingga menyebabkan tendangan penjuru yang ke-6 di babak kedua atau 12 kali secara keseluruhan di pertandingan ini buat Indonesia. Tadi Ramdhani yang melakukan tendangan penjuru. Marcelino ke tengah langsung kepada Abi. Marcelino lagi. Sadil tidak offside. Angkat langsung. Gagal tadi dibuang oleh Natalino. Rizky Ridho. Arahkan langsung pada Irfan. Ada Ronaldo. Masih Ronaldo. Balik pada Irfan Johari. Irfan lagi dari Asnawi. Angkat langsung di kotak penalti. Gagal kontrol tadi kita lihat Witan Sulaiman. Ada Natalino.
Pelanggaran tadi, justru memang pelanggaran yang pertama yang dihitung dari Bung Maruf. Betul, karena pelanggaran pertama ya yang dilakukan oleh Witan Sulaiman. Witan ya, karena memang tadi wasit sempat menganggap ini adalah advantage, tapi begitu ada susulan yang dilakukan oleh Ronaldo maka wasit meniup peluit. Jamie Ito. Marcelio. Denevio. Dibuang saja oleh Asnawi. Kompromi Asnawi langsung membuang bola. Sami sendiri sempat harus berjuang keras untuk mendapatkan posisi di klubnya ya Bu ya. Setelah di musim lalu dia sering mendapatkan kepercayaan, tapi di awal musim ini dia lebih banyak menghuni bangku cadangan, kemudian juga pelatih baru juga menempatkan dia yang bukan di posisi awalnya, tapi lebih banyak menempatkan dia sebagai penyerang sayap. Dan sekarang ketika Sintayong ke Korea diminta untuk dikembalikan ke posisi awal sebagai fullback kanan. Kira Denevio. Handball dari Asadil Ramdhani. Hati-hati Sadil, karena tadi kesalahan yang dilakukan membuat Timor Leste bisa mencetak 1 gol. Mouzinho akan melakukan tendangan bebas. Ada 5 pemain yang di pagar hidup, lakukan sudah, berbahaya. Alhamdulillah, gagal tadi. Tendangan bebas dari Mouzinho, hanya melayang di atas mister gawang. Hernando ya. Jadi Hernando Ari Sutariyadi. Sejauh ini cukup bagus ya penampilan Hernando ya. Di luar tadi ada 1 gol yang diciptakan oleh Timor Leste melalui Mouzinho, tapi sempat seketika peluang pertama Mouzinho sempat mengenai tangan dari Hernando. Tendangan penjuru pertama Timor Leste. Tidak jadi Natalino untuk melakukan tendangan penjuru. Dia akan melakukan, masih Natalino. Tinggi datangnya. Usah dikejar oleh Mouzinho. Minta mau mendekat, tadi kita lihat Abi oleh pelatih Sintayong. Denevio dibayang kita lihat oleh Fahrudin. Ronaldo masih menggagalkan tekanan dari Timor Leste. Masih kita lihat Marcelino. Pelanggaran sangat keras dari pemain-pemain Timor Leste, sepertinya dari Iya, saya pikir benturannya sangat keras ya, tapi kita tidak tahu bagaimana awalnya. Menurut saya juga belum sama-sama memaksakan diri, sama-sama untuk mengambil bola dan agak sedikit sama-sama untuk progres. Di sini saya pikir Filomeno yang melakukan pelanggaran. Ini pelanggaran pertama dan ini memaksa. Ya, Filomeno yang melakukan pelanggaran. Betul, di sini saya pikir jelas. Wasit sudah meniup peluit sebenarnya, Bung. Sebelum insiden ini terjadi, wasit sudah meniup peluit, tapi kemudian bola sudah terlanjur masuk. Ya benar, pelanggaran dilakukan oleh Filomeno. Jelas, sangat jelas. Dan 2 kali karena kemudian ditambah dorongan, tapi ini Ronaldo mendapatkan kartu karena terlibat mungkin. Kita tidak tahu apakah Ronaldo mendapatkan kartu. Saya rasa Ronaldo tidak ya, karena tidak melakukan apa-apa tadi. Tapi tadi kartu diberikan, kita lihat. Apakah Ronaldo juga diberikan itu justru ya. Di 4 menit tambahan waktu yang diberikan di babak kedua ini. Masih unggul 4-1 Indonesia. Fahrudin tadi lebar ke kiri pada Firza Andika, belakang kepada Rizky Ridho, umpan jauh, arahkan, kita lihat ada Asnawi, Ronaldo kini, masih Ronaldo, sapu kita oleh Marcelio. Mouzinho sangat baik, Asnawi, umpan langsung, Witan Sulaiman, kotak penalti, Sadir Ramdhani, gagal tadi, berusaha dikejar oleh Natalino. Ada Firza Andika, masih Firza, angkat langsung di kotak, gagal Irfan Jauhari. Dan sudah menunggu kita lihat Ronaldo tadi. Iya, Irfan juga dalam usianya juga sudah siap untuk menerima bola dan kemudian melakukan tembakan. Tapi ini juga menjadi indikasi bahwa memang Irfan Jauhari berarti masih dibutuhkan oleh pelatih dari Sintayong untuk berada di lini depan dari Indonesia. Karena berarti dia tidak ditarik atau kemudian dia tidak digantikan dan akan tampil selama 90 menit lebih.
Dengan gawang Timor Leste Junildo Pereira sudah kebobolan 4 gol. Secara keseluruhan sudah kebobolan 11 gol di SEA Games ini. Oh, kehilangan bola para pemain Indonesia. Ini yang dibutuhkan dari seorang Asnawi. Bagaimana kemudian kita lihat bagaimana Asnawi sangat emosional karena membiarkan para pemain dari Timor Leste leluasa. Mental dari seorang kapten tim. Celio tadi. Sarmento, Thomas Sarmento, ada Gomario, gagal tadi. Ini Abi langsung ke depan. Depan yang tidak sempurna dari Witan. Armindo pada Filomeno didekati oleh Ronaldo. Rizky Ridho, Marcelino, Asnawi, agar Ronaldo untuk mendapatkan bola tadi, kini jatuh di kaki para pemain. Timor Leste Gomario tadi, Marcelino, Witan Sulaiman, gagal Firza Andika untuk memberikan umpan. Balik cari pemain Indonesia, kuasai bola lewat Rizky Ridho, Abi, umpan jauh ke depan pada Ronaldo, lalu jauh umpan Abi kepada Ronaldo, sulit tadi untuk meraih bola. Iya, karena memang juga terlalu jauh dari jangkauan Ronaldo ya, dan Ronaldo juga mendapatkan pengawalan. Armindo di sisa-sisa waktu babak kedua ini berusaha membangun serangan Timor Leste. Natalino, Nelson Vegas, Abi, Marcelino, shooting Marcelino, lalu memaksa kalau menurut saya Sangat memaksa, Bung, karena keputusan yang diambil juga tidak terlalu bagus. Dia melakukan tembakan dalam situasi tembakannya juga tidak keras, sehingga sebenarnya mudah diantisipasi oleh Pereira. Dengan penjuru kembali buat Indonesia. Yang ke-13 kalinya, yang ke-7 di babak kedua. Sadil Ramdhani. Ada 4 pemain Indonesia di kotak penalti. Sadil lakukan sudah tinggi datangnya. Fahrudin dibuang oleh Natalino, dan wasit Ammar Askanani dari Kuwait telah meniup fluit panjang tanda berakhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Timor Leste pada pertandingan cabang sepak bola SEA Games ke-31 tahun 2022 langsung dari Stadion Viet Tri di kota Phu Thao, Vietnam, dan Indonesia unggul 4-1. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Di dan juga Bung Maruf R. Rumi, namun tentunya setelah komersial break berikut ini. Salam olahraga.